Kalau kita melihat data ya, data dari BPS gitu ya, distribusi tenaga kerja saat ini sebetulnya didominasi oleh sektor jasa, which is ini cukup bagus gitu ya, karena kita mengalami transformasi struktural dari sektor primer ke sektor tersier, dari sektor pertanian ke sektor jasa. Kalau kita lihat di grafik sebelah kiri ya, di situ disampaikan bahwa trennya pertanian tuh menurun ya dari 33% di tahun 2015 sampai di tahun 2023 per Agustus 2023 pakai data Sakernas 2023 itu sekitar 28%. Dan kalau kita melihat trennya di sektor jasa itu meningkat dari 51% sampai sekarang tuh di tahun 2023 sekitar 56%. Di sektor pertanian dan sektor jasa ini dia didominasi ya oleh tenaga kerja yang informal gitu. Akan tetapi jika kita melihat ya di distribusi tenaga kerja yang formal, di situ dia cukup banyak juga di sektor manufaktur. Nah, inilah sebetulnya yang perlu kita kembangkan bahwa sebetulnya tenaga kerja tersebut gitu ya, nantinya di masa depan akan semakin memenuhi lapangan-lapangan kerja di sektor formal di mana di saat ini di data yang kita punya dari tahun 2015 sampai tahun 2022 itu distribusi tenaga kerja formal masih stagnan ya di angka 20%. Kalau kita bandingkan dengan negara lain ya, mengenai produktivitas tenaga kerja di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, contohnya seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia. Sebetulnya kalau kita lihat di grafik, Indonesia adalah yang di bagian warna kuning, sedangkan seperti Singapura ini ya, di bagian biru muda, kita cukup tertinggal ya, cukup tertinggal jauh mengenai produktivitas tenaga kerja. Bahkan jika dibandingkan dari Filipina pun kita masih tertinggal. Kita hanya menang di sini dari Kamboja seperti itu. Jadi memang produktivitas tenaga kerja di Indonesia ini perlu ditingkatkan ya untuk mendukung tadi adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan sektor manufaktur yang lebih baik. Jika kita lihat ya distribusi dari tenaga kerja yang ada di sektor manufaktur juga masih didominasi oleh tenaga kerja yang rendah kemampuan atau rendah keterampilan yang bisa kita sebut di sini informal dan unskilled gitu ya. Sekitar 46% gitu. Sedangkan yang formal dan yang mempunyai keterampilan yang cukup baik itu hanya sekitar 21%, di mana di sini ya masih kurang sekali gitu ya, hampir dua kali lipatnya gitu ya. Yang informal itu 46%, sedangkan yang formal dan skill dia hanya sekitar 20%. Jika kita lihat di tabel sebelah kanan gitu ya, memang sebetulnya kalau kita proporsi gitu ya, menurut industri-industri utama yang ada di Indonesia, seperti produk industri manufaktur, batu bara, minyak bumi, bahan kimia, farmasi, itu memang masih didominasi oleh pekerja yang pendidikannya di antara SMA dan SMK, seperti itu. Itu sekitar menyumbang hampir lebih dari 50% ya. Seperti di produksi industri manufaktur batu bara dan minyak bumi itu sekitar 49%. Yang dari tenaga kerja yang di atas SMA, SMK, baik itu D3 ataupun S1, itu hanya di rata-rata sekitar 18%. Dan paling tinggi hanya di farmasi itu ya, sekitar 31%. Kalau kita lihat juga ya tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya ini didominasi dari eh, tenaga kerja ataupun lulusan gitu ya yang dari SMK ataupun MAK ya, sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Ini kita lihat ya, dia tingkat penganggurannya sekitar 9,31%. Memang sebetulnya kalau kita lihat angkanya hanyalah 1,78 juta. Tapi kalau ini kita bandingkan dengan lulusan jumlah pengangguran yang berpendidikan SMK, memang secara persentase dia yang paling besar gitu.
Tapi kalau kita lihat angka yang paling besar, itu otomatis kita akan melihat bahwa sebetulnya semakin rendah pendidikan, semakin rendah, semakin banyak juga gitu ya tingkat pengangguran di situ. Seperti SMP ke bawah itu sebanyak 2,60 juta. Untuk SMA 2,51 juta. Semakin tinggi pendidikan, dia juga menyumbang lebih sedikit pengangguran seperti diploma 3, D4 ataupun S1 itu hanya sekitar 0,17 juta dan 0,79 juta. Seperti itu. Dan kondisi yang cukup mengkhawatirkan juga gitu ya di Indonesia itu memang kondisi angkatan kerja itu paling banyak di SMA dan SMP ke bawah gitu ya. Jadi memang yang baru lulusan S1, diploma 3 itu hanyalah sekitar 14,4 juta dan 3,4 juta. Sedangkan untuk SMP ke bawah aja sendiri itu sebanyak 76,3 juta. Itulah sebetulnya memang yang harus kita dorong ya untuk meningkatkan ya kualitas SDM kita sehingga tadi di sektor manufaktur tumbuhnya lebih bagus sehingga dia mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga nantinya di tahun 2045 kita dapat mencapai Indonesia yang mempunyai penghasilan lebih tinggi. Kalau kita lihat juga gitu ya bahwa sebetulnya komposisi gitu ya orang bekerja berdasarkan pendidikan itu ya tadi ya bahwa sebetulnya semakin tinggi pendidikan gitu dia akan semakin tinggi juga tingkat pekerjaannya. Kalau kita lihat dari sisi formalnya saja, yang dia sektor formalnya saja, gitu ya, memang sebetulnya sekali lagi terbukti, gitu ya, bahwa sebetulnya ketika kita mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, D4 atau S1, gitu ya, itu kita akan bekerja di sektor formal, itu sebanyak 82,7%. Hanya 17,3% yang bekerja di sektor informal. Begitu juga D3 dia akan bekerja gitu ya sebanyak 72,6% dibandingkan kalau kita misalkan mempunyai teman gitu ya ataupun mempunyai saudara yang dia mau bekerja tanpa harus kuliah seperti itu ya dia akan lebih banyak kecenderungannya adalah bekerja di sektor informal yaitu kalau kita lihat dia sampai ke bawah itu sebanyak 76,3%, kalau SMA dia sekitar 50,3%. Kalau kita lihat by gender, by eh, jenis kelamin gitu ya, perempuan dan pria gitu ya. Kalau di sini pesertanya ada yang perempuan gitu ya. Dari data menunjukkan bahwa kalau perempuan ini gitu ya atau wanita ini mempunyai pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, dia akan bisa bersaing dengan laki-laki atau pria, yaitu pada dia dengan pendidikan D4 ataupun S1 gitu ya. Di sini dapat kita lihat grafiknya atau diagramnya itu hampir 50-50 ya, bahwa sebetulnya ya perempuan tuh mampu gitu ya, mampu bersaing, mampu equal gitu ya dengan laki-laki, yaitu sebesar 48,6% dan laki-lakinya 51,4%. Tapi kalau kita lihat pendidikannya itu di bawah S1, baik di bawah D3, maka kemungkinan besar juga yang banyak bekerja di sektor formal itu adalah laki-laki. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai waktu tunggu atau masa untuk mencari pekerjaan. Sebetulnya Indonesia ini mengalami cukup kemajuan ya kalau kita bandingkan datanya di tahun 2003 sampai 2013 gitu. Sebetulnya kita mempunyai masa waktu yang cukup relatif lebih sedikit ya dibandingkan gitu ya pada masa-masa dahulu gitu ya. Saat ini misal kita analisa di tahun 2014 sampai 2023 itu ya. Itu paling lama kita mencari pekerjaan itu sekitar 15 bulan gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan datanya di tahun 2003 sampai 2013 itu paling lama bisa sampai 35 bulan gitu. Nah, lulusan mana gitu ya yang paling cepat untuk mendapatkan pekerjaan ya semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi jenjang pendidikannya, dia akan semakin cepat untuk menemukan pekerjaan dibandingkan kalau seseorang itu hanya pendidikannya misalkan SMK ataupun D3 gitu ya. Itu akan lebih jauh lebih cepat kalau kalian mempunyai tingkat pendidikan di level S1 perguruan tinggi. Oke, kita kaitkan dengan skill teknik industri ya untuk menjawab tantangan kerja. Karena tadi adalah judulnya adalah membuka peluang kerja dengan teknik industri seperti itu ya. Kalau kita lihat sebetulnya kalau
teman-teman gitu ya, teman-teman lihat di beberapa kampus di Indonesia, sebetulnya mayoritas program studi teknik industri gitu ya, itu berfokus kepada perancangan, peningkatan, dan pemasangan sistem terintegrasi dan berkualitas yang membutuhkan peran manusia, material, peralatan, dan energi. Kalau kalian belajar teknik industri, saya yakin nantinya setidaknya itu mempunyai 5 kemampuan atau 5 skill gitu ya. Jika kalian sudah belajar teknik industri. Yang pertama adalah basis pemrograman, yang kedua sistem otomasi atau terintegrasi, yang ketiga desain dan perancangan, yang keempat sistem logistik dan bisnis, yang kelima kualitas. Dari basis pemrograman ini, kalian akan menguasai basic-basic gitu ya, dari basis data, penggunaan desain interface, lalu kebutuhan menganalisa kebutuhan sistem digital. Untuk sistem otomasi tentunya kalian nanti akan belajar gitu, ya, tentunya mengenai proses bisnis ya, basic dari robotik juga. Nah, lalu kalian juga belajar sistem pendukung keputusan, di mana ini sangat penting ya ketika kalian membuat suatu analisa, karena kalian nanti lulusan S1, analisa suatu proyek, analisa suatu kejadian atau suatu kasus yang nanti bisa kalian usulkan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan. Lalu kalau kalian belajar desain dan perancangan itu ya, itu yang paling apa namanya, yang paling spesial di teknik industri itu kalian belajar optimasi dan desain yang ergonomis seperti itu, yang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari kinerja di suatu perusahaan. Lalu kalian juga mempunyai kemampuan ataupun pengetahuan mengenai sistem logistik dan bisnis, di mana ini sangat diperlukan ya, di mana ini sangat penting saya kira di era-era sekarang ini, karena kita belajar rantai pasok ya, dari hulu sampai ke hilir, bahkan dari domestik sampai ke mancanegara, sistem rantai pasoknya seperti apa. Lalu yang kelima adalah kualitas, saya kira ini sangat penting juga sistem kualitas ini, karena ini adalah basic ya dari bagaimana kita bicara mengenai statistik kualitas untuk menentukan standar seperti itu. Dan nantinya akan kita lakukan improvement di dunia kerja. Kalau dikaitkan dengan ekosistem pengembangan keterampilan itu ya, saya kira skill teknik industri ini juga saya kira sudah cukup bagus gitu ya. Karena di teknik industri nantinya sebetulnya kalau saya lihat dulu gitu ya, saya itu ada on the job training, ada short term training program seperti itu. Jadi di teknik industri kita bisa magang gitu ya. Kalau kita kuliah di teknik industri kita bisa magang ya di beberapa perusahaan gitu ya. Apakah nanti universitasnya punya kerjasama ataupun kita mencari sendiri gitu ya untuk perusahaannya untuk magang. Lalu juga ada short term training program gitu, di mana kita bisa melakukan studi kasus ya di suatu perusahaan, mengaplikasikan teori-teori kita, di mana itu sebetulnya matching ya, matching dengan kebutuhan skill development ecosystem ya, yang itu nantinya gitu ya dapat mendukung terjadinya skill match gitu ya antara yang dibutuhkan oleh industri, antara yang dibutuhkan oleh perusahaan, itu sama dengan apa yang dimiliki oleh lulusan dari teknik industri. Jadi nantinya ketika kita kalian mencari pekerjaan itu akan semakin mudah karena sudah tercipta skill match di situ. Lalu bagaimana sih proyeksi gitu ya lulusan teknik industri dalam mendapatkan pekerjaan di masa depan ataupun saat ini seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita lihat di masa depan gitu ya, itu kan pasti ada otomasi, ada teknologi yang semakin maju gitu ya. Kita sampai sekarang kita juga melihat banyak orang menggunakan artificial intelligence seperti itu. Jadi memang sebetulnya di masa depan itu ada pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi untuk diotomatisasi seperti data processing, predictable physical, sama data collecting. Bagi laporan McKinsey gitu ya, dia melaporkan atau menganalisa bahwa nantinya di tahun 2030 itu ada 23 juta pekerjaan yang akan hilang dari Indonesia. Namun begitu, ada 46 juta lapangan kerja baru gitu ya, tercipta karena perubahan tren ataupun teknologi gitu ya. Itu di beberapa sektor gitu ya, sektor yang akan berkembang di situ yaitu manufaktur, konstruksi, transportasi, perdagangan, akomodasi, dan healthcare. Di mana sebetulnya itu sektor-sektor yang berkembang itu adalah ya lingkupnya teknik industri, lingkup utamanya teknik industri di situ ya, manufaktur, konstruksi, transportasi, perdagangan itu kan sebetulnya apa yang kita pelajari di kuliah teknik industri.
Lalu laporan McKinsey juga menjelaskan adanya kesenjangan tiap keterampilan akibat otomatisasi seperti technical skill, software, development design, big data, analytics, dan AI. Lalu juga ada kesenjangan soft skill dan meta skill. Soft skill di sisi critical thinking, problem solving, dan social intelligence. Di mana meta skill itu termasuk dari lifelong learning, aspiration, self direction, dan comfort with changes. Di mana sebetulnya gitu ya, kalau kita bicara teknik industri, kayak critical thinking, problem solving itu ya makanan sehari-harinya teknik industri kalau menurut saya seperti itu. Karena tadi ada mata kuliah yang menangani sistem pendukung keputusan seperti itu. Itu sebetulnya penting gitu ya untuk mengatasi kesenjangan yang diprediksi oleh McKinsey ini. Lalu meta skill-nya kayak comfort with changes gitu ya. Kita mempelajari teknik industri itu menguasai basic-basic dari berbagai ilmu. Jadi kita cukup yakin lah untuk mengatasi dari perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan. Karena kita menguasai berbagai ilmu, maka kita akan mudah beradaptasi. Lalu kalau kita bicara juga lapangan kerja mana yang tumbuh lebih banyak gitu ya dari sektor mana sih gitu ya. Memang otomasi tadi sebetulnya akan mengakibatkan sekitar 23 juta gitu ya yang akan hilang di 2030, tapi ada juga sektor-sektor yang tumbuh. Kalau kita lihat yang paling banyak sebetulnya adalah di tiga sektor paling banyak itu di sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, dan transportasi pergudangan, di mana ketiga sektor ini ya tentunya kalau menurut saya gitu ya itu adalah lingkup utamanya teknik industri gitu ya, industri pengolahan, manufaktur, perdagangan itu sistem logistik dan bisnis gitu ya, transportasi pergudangan gitu ya itu juga masuk di sistem logistik dan bisnis juga seperti itu. Jadi memang ketika lapangan kerja yang tumbuh lebih banyak itu sekitar 20,2 juta, 1,8 juta, 1,3 juta, hampir mendekati 6 ya, 6 juta gitu ya di tahun 2030, yaitu kalau kita belajar teknik industri saya kira basic-basicnya untuk mendapatkan pekerjaan itu cukup mudah seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat ya apa yang kita siapkan gitu ya, kalau kita menjadi lulusan teknik industri itu saya kira akan lebih tadi mudah beradaptasi untuk di masa depan di sektor-sektor lapangan pekerjaan yang dibuka. Kalau dapat saya simpulkan bahwa apa sih gitu ya potensi dari lulusan teknik industri gitu ya. Kita analisa dengan SWOT, strength, weakness, opportunities, sama threat gitu ya. Kalau strength-nya gitu ya, ya tadi karena kalian untuk basicnya teknik industri yang memahami, seharusnya memahami dasar ya, berbagai keahlian, baik dari manajemen, sistem, logistik, sampai ke otomasi, sampai ke manufakturnya, proses bisnisnya gitu ya. Kalian tuh mempunyai keunggulan di situ gitu ya. Lalu yang kedua adalah kalian mampu cepat beradaptasi ya dalam perkembangan pekerjaan karena kalian sudah mempunyai basic yang terlebih dahulu, tinggal dikembangkan. Yang ketiga adalah unggul ya dalam matematika teknik dan kualitas statistik ya. Saya kira ini penting ya, statistik kualitas ini untuk menentukan standar yang nantinya dapat dibuat suatu improvement gitu. Lalu yang keempat adalah kalian unggul dalam menciptakan ide-ide improvement karena saya kira di teknik industri ya ada yang namanya tadi ya sistem pendukung keputusan, lalu ada namanya optimasi optimasi seperti itu sehingga ketika kalian di challenge gitu ya di perusahaan untuk membuat suatu improvement, saya kira itu akan cukup mudah ya karena kalian sudah belajar problem solving di teknik industri. Weakness-nya apa? Weakness-nya ya karena kalian hanya belajar basicnya saja, menurut saya seperti itu. Kalian akan kalah ketika dihadapkan dengan lulusan yang mendalami suatu isu secara mendalam. Gitu. Jadi karena memang kalau kalian lulusan teknik industri, kalau kalian ingin mengetahui lebih dalam lagi, kalian harus melanjutkan di suatu topik tertentu ya, mendalami itu sendiri seperti itu. Lalu yang kedua adalah kurangnya communication skill. Saya kira orang-orang teknik gitu ya, ya ya orang-orang teknik pada umumnya gitu. Kalau menurut saya memang communication skillnya memang kurang begitu diasah dibandingkan orang-orang sosial. Menurut saya seperti itu. Lalu yang mengenai opportunities ya, kesempatannya tadi dari laporan McKinsey, dari data-data BPS, Sapernas, itu menunjukkan bahwa sebetulnya kalau kalian lulusan teknik industri, itu lapangan pekerjaannya berlimpah dari sektor manufaktur, perdagangan, logistik dan bisnis gitu ya. Itu
lingkup utamanya teknik industri. Jadi jangan ragu gitu ya, jangan ragu untuk apa namanya eh, kuliah teknik industri kalau kalian diragukan maksudnya untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dulu saya pernah diragukan gitu ya, saya waktu masih kuliah gitu ya. Dulu ditanya kuliah apa gitu. Saya bilang kuliah teknik industri. Tapi memang dulu memang apa namanya lagi boomingnya itu yang sisi-sisi kesehatan. Bahwa banyak pekerjaan 8% itu sisi kesehatan. Tapi ketika saya kuliah di teknik industri, saya cukup dilakukan, tapi saya bisa membuktikan bahwa sebetulnya, oh ternyata banyak loh gitu ya, lapangan-lapangan pekerjaan untuk lulusan teknik industri. Lalu opportunities yang kedua yaitu job dan skill match-nya ini bisa cocok gitu ya, karena di program teknik industri itu seharusnya ada program magang yang on the job training, lalu ada short term program gitu ya, yang berkunjung ke suatu perusahaan melakukan analisis studi kasus, itu kan short term program, ataupun juga bisa exchange program ya, perpindahan antara mahasiswa satu di univ satu ke univ yang lain, atau perusahaan membuat short term program untuk melakukan studi kasus di sana misalkan sebulan 2 bulan, itu program-programnya teknik industri seperti itu. Lalu menurut saya juga lebih mudah mendalami satu isu yang disukai nanti ya di jenjang pendidikan berikutnya. Jadi misalkan saya teknik industri, saya mendalami ekonomi itu juga nggak akan susah gitu ya, karena memang ada basicnya, ada basic ekonominya di teknik industri. Kalau teknik industri mau mendalami ke teknik mesin juga nggak akan susah, karena ada basicnya juga mengenai menggambar mesin gitu, ya, matematika teknik, mau ke teknik sipil juga masih bisa gitu ya, masih mudah. Ya, karena kita mempelajari mekanika teknik dan lain sebagainya. Lalu ancamannya apa atau tantangannya apa? Tantangan di masa depan tuh memang ya ini ya, sekitar mengenai AI, robotik, data processing, data collection itu nantinya akan dipegang oleh sistem, dipegang oleh robot ya, sehingga akan makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkurang gitu ya. Tapi kalau memang seperti itu gitu ya, sebagai lulusan teknik industri juga sebetulnya nggak perlu khawatir menurut saya, karena memang masih banyak tadi yang dibuka seperti sektor manufaktur, perdagangan gitu ya, logistik itu ya saya kira masih banyak membutuhkan dari peran manusia di situ dibandingkan peran dari robotik atau artificial intelligence. Oke, kita sampai di sering pengalaman bekerja saya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Triana gitu ya. Saya lulus teknik industri di tahun 2012. Pada saat sebagai mahasiswa S1 saya sempat mengikuti lomba ya, lomba keilmuan teknik industri, mendapatkan juara 3. Lalu saya juga waktu kuliah itu saya sambil gitu ya menjadi asisten laboratorium, dulu laboratorium optimasi dan sistem informasi. Lalu lulus di tahun 2012 itu saya wisudanya itu sekitar September 2012. Saya dapat pekerjaan di anak perusahaan Asra Autopat pada November 2012 sampai Februari 2015, ya hampir 2 tahun lebih gitu ya. Terus saya bekerja di Asra Autopat sebagai apa? Sebagai yang pertama tuh yang dulu waktu MT itu sebagai sales engineer, lalu saya dipindah setelah MT jadi production planning and inventory control. Lalu yang ketiga saya menjadi bagian suatu tim improvement gitu. Itu di Astra Autopat. Di tahun 2015 saya dulu masih S1 ya untuk masuk di Kementerian Keuangan, masih menggunakan ijazah teknik industri, saya masuk di Kementerian Keuangan di Februari 2015 sampai sekarang ya sebagai analis kebijakan fiskal di Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. Lalu saat di tahun 2019 saya melanjutkan kuliah di ekonomi di UI. Apa saja pekerjaan di Astra Autopat gitu ya. Saya yang pertama tadi saya sampaikan source engineer ya, itu mengerjakan penentuan harga suatu produk ya. Jadi kita menganalisa tuh, misalkan produknya apa, kita analisa dari sisi energi yang digunakan, manpower yang digunakan, lalu kita juga lihat transportasi logistiknya seperti apa gitu ya. Itu kita hitung semuanya gitu ya. Kita tentukan harganya, kita sampaikan ke pimpinan gitu ya. Untuk nantinya diputuskan pimpinan apakah segini harganya, tinggal ditambah marginnya berapa. Lalu kita jual ke perusahaan-perusahaan pemegang merek seperti itu.
Sebetulnya banyak gitu ya mata kuliah yang relevan mengenai tugas mengenai sales engineer ini ya. Tapi saya tuliskan beberapa saja seperti matematika teknik, ekonomi teknik, akuntansi biaya, dan ekonomi dan bisnis. Lalu setelah itu saya ditempatkan gitu ya, menjadi supervisor production planning and inventory control PPIC gitu ya. Tugasnya ngapain sih gitu ya? Mengatur dan menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, baik itu barang jadi ataupun barang raw material gitu ya. Untuk kita tentukan ya, kita targetkan berapa bulan, kita breakdown berapa harinya, itu kita yang mengatur sebagai supervisor PPIC. Mata kuliah yang relevan saya tuliskan beberapa. Di sini ada proses produksi, perancangan kerja, perencanaan dan pengendalian produksi, sistem rantai pasok, perencanaan tata letak fasilitas. Lalu saya juga ditugaskan sebagai tim improvement ya. Tim improvement ini tugasnya untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Gitu. Banyak sekali ya untuk mata kuliah yang relevan ya. Seperti yang paling penting itu sebetulnya perancangan tata letak fasilitas, lean proses, pemodelan dan simulasi industri dan perancangan kerja gitu ya. Itu paling penting di sisi improvement. Di Kementerian Keuangan gitu ya, saya masuk Februari 2015 sebagai analisis kebijakan fiskal gitu ya. Tugasnya ngapain gitu ya, kalau teknik industri kalau bekerja di Kementerian Keuangan gitu ya. Pada waktu pertama saya masuk saya juga bingung gitu ya, tugasnya ngapain sih gitu ya nantinya gitu. Kita teknik industri itu juga dibutuhkan ya, di basic-basic ilmu teknik industri itu juga dibutuhkan di Kementerian Keuangan gitu ya. Itu memang digunakan untuk menganalisis ya, menganalisis dari dua aspek sebetulnya, menganalisis dari aspek ekonomi dan menganalisis dari aspek industri gitu ya. Karena kita basicnya teknik industri, pasti kita akan lebih kuat analisis industri seperti itu. Analisis industrinya itu seperti kita melihat ya, dia rantai pasoknya seperti apa, logistiknya seperti apa. Jadi kita bisa melihat dari hulu sampai hilir seperti itu ya, dari suatu proses perusahaan gitu ya. Kalau proses produksinya seperti apa? Karena kita pernah mengalami pengalaman magang, pernah pengalaman short term program, kita kan tahu, oh basicnya manufaktur, misal manufaktur pembuatan mobil seperti apa, kalau pertambangan seperti apa, itu kita basicnya tahu, sehingga kita akan lebih mudah menganalisis suatu industri. Untuk analisis ekonomi sebetulnya juga cukup relevan ya. Kalau kita belajar tentang industri itu kita punya basicnya yang namanya ekonomi teknik ya, sama akuntansi biaya. Itu sebenarnya cukup relevan ya ketika kita melihat sebetulnya ya kita sedikit-sedikit tahu lah mengenai laporan keuangan ini ya, perusahaan gitu ya. Lalu kita bisa lihat juga apa namanya kinerja perusahaannya dari misalkan dia produksinya, apakah dia ekspornya, apakah dia impornya seperti itu. Kita bisa analisis dari sisi itu di ekonomi juga kita sebenarnya bisa bicara secara general kayak daya beli masyarakat seperti apa, seperti itu. Nah, itu kita jadikan suatu analisis yang satu gitu ya, kita gabungkan untuk merekomendasikan suatu kebijakan fiskal gitu ya, kebijakan fiskal itu ya yang khususnya gitu ya dari pemberian eh, subsidi ataupun pengenaan pajak atau juga pemberian insentif pajak gitu ya. Itu kita rumuskan, kita sampaikan ke kepala badan kebijakan fiskal dan juga kesampaikan ke Menteri Keuangan. Nah, ini sedikit tips saja gitu ya untuk mempercepat peluang kerja bagi lulusan teknik industri gitu ya. Saya tuliskan ada 5 di sini ya. Yang pertama tentunya ya belajar secara rajin gitu ya, belajar giat untuk mendapatkan IPK minimal di atas standar ya. Untuk memberikan sinyal bagi perusahaan gitu ya bahwa kalian tuh mempunyai critical thinking dan pengetahuan yang memadai. Yang kedua yaitu ikut organisasi kampus ya, seperti juga ikut program-program kampus ataupun perusahaan seperti short term program, exchange program gitu ya. Untuk memberikan sinyal bagi perusahaan bahwa kalian mampu bekerja sama dan beradaptasi secara cepat. Lalu yang ketiga, kalian ikut on the job training, magang ya, magang misalkan 4 sampai 6 bulan seperti itu di dunia usaha gitu ya. Itu untuk melatih kerjasama, juga mengimplementasikan teori-teori yang kalian punya gitu ya, yang kalian belajar dari semester 1 sampai 5 misalkan gitu ya. Kalian bawa ke perusahaan untuk diaplikasikan. Lalu tentunya untuk tanggung jawab ya untuk lulus tepat waktu. Walaupun nggak bisa tepat waktu harus ada alasan yang kuat ya, sehingga kalian masih dinilai sebagai ya pribadi yang bertanggung jawab dan berintegritas seperti itu.
Lalu yang terakhir ya tadi, saya sarankan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan studi kasus pekerjaan. Karena pada saat kita melamar pekerjaan, setelah kita berhasil menyelesaikan semua tes-tes di awalnya, kita akan terakhir itu kita dihadapkan dengan wawancara, wawancara kepada manajer kah atau division kah seperti itu. Sehingga kita butuh gitu ya kemampuan komunikasi yang baik untuk meyakinkan, untuk komunikasi yang persuasif seperti apa, yang baik seperti apa. Lalu terkadang kita dihadapkan pada studi kasus pekerjaan ya, di mana kita disuruh menganalisis suatu masalah di suatu perusahaan dan kalian disuruh mencari solusi pada waktu itu juga seperti apa. Itu saya kira kalian butuh membaca ketika kalian misalkan mau bekerja di Astra, ya kalian baca-baca juga mengenai kinerja di Astra itu seperti apa, seperti itu. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke Mbak Triana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Yanuar telah dipaparkan ya materinya dengan sangat menarik. Tadi juga sudah dijelaskan kalau tingkat pendidikan itu sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Terus kita juga sudah dikasih tips-tips bagaimana sih lulusan teknik industri itu bisa kerja, dan kita juga sudah dikasih banyak penjelasan relevansi antara mata kuliah kita dengan banyaknya peluang kerja di luar sana. Nah, sekarang ini adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi untuk teman-teman peserta yang masih penasaran atau mungkin belum paham, bisa langsung ditanyakan, bisa langsung raise hand saja dan open mic. Ayo, teman-teman, kita punya hadiah menarik nih buat teman-teman yang bertanya. Oke, Biasanya kalau nggak gimana? ada yang nanya, kita yang nanya kalau jadi dosen, Mbak ya. Waduh, malah ditanya nih nanti sama bapaknya nih. Ayo, teman-teman. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Bertanya aja, mungkin masih penasaran gimana sih. Atau nanti teman-teman nih SMA yang mau kuliah nanti tertarik dengan teknik industri terus penasaran. Mumpung ada pakarnya nih langsung. Ini sih fotonya. Oke, Hansel, silahkan. Mau tanya itu nah, pas masuk kerja teknik industri itu kayak manggang atau kerja tuh wajib punya laptop apa enggak? Atau komputer gitu. Baik, terima kasih Hansel untuk pertanyaannya. Mungkin eh, bisa langsung dijawab, Bapak. Iya, ini pertanyaannya teknis sekali gitu ya. Kalau pertanyaan seperti ini, ya kan pengalaman saya aja gitu ya. Pengalaman saya waktu dulu saya magang ya tentunya pas masuk kuliah itu saya udah punya laptop ya pas masuk kuliah saya udah punya laptop untuk karena memang ada waktu itu ada mata kuliah yang namanya menggambar teknik ya itu itu diperlukan memang laptop yang cukup gitu ya untuk aplikasi dari yang dulu kita menggambar teknik gitu ya kita dulu pakai SolidWorks gitu ya dan ketika kita magang itu kan di semester 5 atau semester 6 ya semester 6 saya ingat saya ya semester 6 setelah kita belajar cukup banyak teori-teori dan tentunya saya kira sih di semester 6 itu tentunya teman-teman mahasiswa itu sudah mempunyai laptop semuanya sih kalau saya kira seperti itu ya jadi memang kita ya seharusnya prepare ya untuk membawa laptop ketika di tempat magang kita seperti itu. Karena mungkin walaupun disediakan perusahaan untuk PC ya, PC komputer yang ada desktopnya sama CPU-nya gitu ya. Nanti ketika kita membuat suatu laporan kah atau membuat suatu analisis di misalkan di rumah ataupun di kosan, kita membutuhkan laptop juga. Sehingga memang sebenarnya kita ketika magang juga harus prepare sih untuk membawa laptop. Tapi di perusahaan sebagian besar ya, perusahaan itu menyediakan juga PC untuk teman-teman yang magang seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin untuk teman-teman yang lain nih yang masih penasaran sama teknik industri, bisa langsung ditanyakan.
Oh ya, mungkin kalau malu nih temen-temennya malu mau ngomong boleh banget di chat. Nanti saya bantu baca. Sepertinya masih banyak yang bingung ya mengenai, menurut saya mengenai teknik industri ya, walaupun sebenarnya boomingnya tuh di tahun 2000-an gitu ya, tapi memang apa ya, mahasiswa-mahasiswa teknik industri ini juga masih kalah banyak dengan fakultas sosial ataupun fakultas dari sains yang dari kedokteran ataupun farmasi ya. Kalau menurut saya sebetulnya teknik industri ini sangat berpeluang sekali ya, kalau kita lihat dari datanya BPS, dari datanya McKinsey gitu ya, sebetulnya keterkaitannya teknik industri dengan lapangan pekerjaan di masa depan itu saya kira itu bagus gitu ya, sehingga ya saya cukup senang dan bangga sebagai lulusan teknik industri gitu ya. Mungkin ada. Tes, tes. Iya, sudah Saya masuk. ingin bertanya, Silakan. mohon maaf Bapak, Din. Saya ingin nanya, apa saja sih keahlian khusus yang diperlukan oleh lulusan teknik industri untuk sukses di era digital atau industri 4.0? Terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bapak Yanuar untuk bisa dijawab. Ya. Oh ya, mohon maaf. Iya, mohon maaf Maaf ya, ya, masih mute oke. ya. Ya, Oke, jadi tadi saya bilang ya bahwa sebetulnya kalau di sisi teknik industri gitu ya, itu sebenarnya cukup cepat beradaptasi ya mata kuliah yang ada di teknik industri. Kalau saya lihat gitu ya, sebetulnya di masa depan itu kan ada otomasi ya, ada otomasi, misalkan ada AI, ada robotik dan lain sebagainya. Tapi di lingkup pekerjaannya si lulusan teknik industri ini sebetulnya nggak banyak tergerus gitu ya oleh teknologi AI ataupun big data, karena di sisi lulusan teknik industri itu lebih banyak berkecimpung di sisi manufaktur, transportasi, logistik, dan perdagangan seperti itu. Kalau kemampuan apa yang harus dimiliki ya, yang paling utama itu sebenarnya critical thinking sama problem solving ya di suatu perusahaan itu. Karena memang ketika kita masih berbicara 4.0 gitu ya, yang sebetulnya lulusan teknik industri itu lapangan pekerjaannya nggak begitu tergerus otomasi, kita masih banyak dihadapkan oleh beberapa ya ini sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan. Kita harus punya critical thinking sama problem solving yang cukup gitu ya, yang bagus untuk menemukan suatu solusi dari suatu masalah seperti itu. Kita harus bisa mengambil suatu analisa yang itu bisa kita tawarkan kepada pimpinan untuk memperbaiki proses ataupun untuk meningkatkan kualitas dari suatu proses yang ada di unit kerja kita seperti itu. Kalau basic-basic ilmunya sih sebetulnya setiap fakultas ataupun jurusan teknik industri itu ya tadi saya bilang hampir mirip mata kuliahnya seperti itu, dan itu memang sebelumnya sudah beradaptasi baik itu dengan industri 4.0 ataupun di industri di masa depan seperti itu. Jadi kalau kita belajar teknik industri sih seharusnya kita nggak perlu khawatir juga gitu ya untuk menghadapi tantangan masa depan gitu. Mungkin seperti itu Mbak Triana ya. Terima kasih Bapak Yanuar atas jawabannya. Tadi untuk Mas Imam tadi sudah terjawab belum ya?
Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Kita lanjut ke pertanyaan dari John Rizky Saputra. Izin bertanya Pak, waktu yang tepat untuk melakukan switch karir atau job saat sudah bekerja? Karena saya lihat dari CV Bapak cukup tepat untuk perpindahan jobnya. Terima kasih. Bisa langsung dijawab Bapak? Baik, tadi pertanyaannya mengenai switch karir atau job saat sudah bekerja seperti itu ya. Saya memang dari teknik industri lulus September 2012, bekerja di Astra sekitar 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Lalu saya bekerja di Kementerian Keuangan. Untuk switch karir yang tepat ya, di saat kita melihat peluang itu lebih bagus ya, seperti itu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau kita mendapatkan peluang yang lebih bagus di bekerja di suatu perusahaan yang lain, mengapa kita nggak mencoba seperti itu? Jadi kita juga bisa membandingkan antara cost and benefitnya gitu ya. Biayanya seperti apa kalau kita meninggalkan pekerjaan itu, manfaatnya seperti apa kalau kita meninggalkan pekerjaan itu. Misalkan saya bekerja di Astra Autopat waktu itu. Saya analisis cost and benefitnya seperti apa sih kalau saya masuk PNS seperti itu. Dulu saya pernah mendapatkan tawaran juga sebelum PNS itu saya bekerja di anak usahanya UT ya, United Tractor gitu ya. Cuman saya analisis cost and benefitnya, saya masih memilih bekerja di Astra Autopat pada waktu itu. Dan saya juga lihat pada waktu itu saya ingin melamar sebagai PNS ya di Kementerian Keuangan, saya juga analisis cost and benefitnya seperti apa. Kalau kita rasa benefitnya lebih banyak gitu ya ketika kita bekerja di pekerjaan yang baru, ya mengapa tidak kita harus stay di suatu perusahaan yang lama seperti itu. Jadi tetap kita analisis ya cost and benefitnya. Kita pakai juga lah teorinya yang di teknik industri itu kita mempelajari cost and benefit analysis, ada ekonomi teknik gitu ya. Itu kita juga pakai seperti itu untuk menentukan apa namanya kita mau pindah pekerjaan apa enggak sih seperti itu. Mungkin itu Mbak Triana. Baik, terima kasih Bapak Yanuar. Bagaimana Mas Joniski sudah menjawab? Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Isti. Mohon dijawab tips untuk mempersiapkan calon lulusan PPLG pengembangan perangkat lunak dan JIM di era tahun 2015 agar mudah diterima perusahaan besar. Oh, 2045, di era tahun 2045 ini maksudnya. Oke, ya saya apa ya eh yang pengembangan gym dan perangkat lunak ya. Sebetulnya di teknik industri itu saya dulu pas S1 juga. Saya tuh dulu skripsinya pun saya membuat suatu ini ya apa namanya basis data dan sistem informasi pada waktu itu seperti itu. Sebetulnya kalau kita sebagai lulusan teknik industri itu basicnya pemrograman kita udah dapat nih. Kita cara menentukan kebutuhan sistemnya seperti apa, basis datanya seperti apa. Bahkan kita belajar coding pada waktu itu ya di teknik industri ya di pengalaman saya. Lalu kita juga membuat suatu desain interface gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebagai lulusan teknik industri, itu nantinya kita bekerja, kita nggak akan melakukan coding ya. Kita nggak akan melakukan coding kalau sebagai teknik industri. Yang akan dilakukan seorang lulusan teknik industri di perusahaan perangkat lunak, itu adalah membuat suatu desain interface, dan juga menganalisa sistem kebutuhan datanya apa aja, gitu ya. Jadi, kalau kalian, Bapak Ibu misalkan tertarik, misalkan ada yang di sini perusahaan namanya Astra Grafia gitu ya, itu yang mengurusi juga perangkat lunak gitu ya. Itu kalau lulusan teknik industri itu penugasannya hanyalah untuk membuat desain interface dan juga menganalisa gitu ya sistem kebutuhan datanya seperti apa gitu ya, bahwa oh ini user tugasnya apa aja kalian petakan, oh ini admin fungsinya seperti apa kalian petakan seperti itu. Jadi kebutuhan di sistemnya kalian petakan. Nanti ketika sudah jadi di-coding oleh tim program, kalian akan simulasikan ini berhasil apa enggak, kalian sampaikan ke konsumen seperti itu. Ketika ada konsumennya,
mempunyai, oh ini nggak seperti ini harus diperbaiki. Kalianlah yang akan mengkomunikasikan kepada pemrograman. Karena sometimes gitu ya, konsumen itu ya bahasanya terlalu general, sedangkan pemrograman bahasanya tim program bahasanya terlalu teknis. Hingga kalianlah yang akan menjadi penghubung tersebut gitu. Jadi lulusan teknik industri itu makanya tadi saya bilang kalian juga harus belajar communication skill sih seperti itu sehingga nantinya gitu ya itu bisa ya cukup cepat gitu ya beradaptasi ataupun cukup cepat untuk dapat berpeluang diterima kerja di menurut saya di perusahaan-perusahaan perangkat lunak sebagai tim yang bukan mengurusi coding tapi mengurusi dari desain interface dan sistem kebutuhan data di sistem digital tersebut. Mungkin itu Mbak Triana. Oke, baik. Untuk Mbak Isti tadi sudah menjawab pertanyaannya belum? Oke, sudah. Terima kasih Bapak Yanuar dan teman-teman yang sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Permisi, Oke, Mbak Intan silakan. sebelumnya terima kasih Mbak Triana atas waktunya. Selamat sore Bapak Yanuar. Perkenalkan dulu, saya Intan dari mahasiswa yang sekarang akan masuk ke semester 3. Tadi kan telah dipaparkan Pak mengenai cara untuk mengasah komunikasi skill. Nah, itu kan menjadi kelemahan kita dan itu akan menjadikan peluang kita apabila kita bisa mengasah kemampuan skill kita tersebut. Nah, selama ini Pak, saya ingin bertanya, gimana sih Pak cara Bapak untuk mengasah skill komunikasi Bapak sehingga mungkin bisa kami tiru dan karena keadaan sekarang kan untuk saya sendiri, saya kadang udah lelah bekerja, memilih untuk beristirahat daripada berkegiatan lain, Pak. Begitu. Oke. Ini masih mahasiswa atau sudah bekerja ya? Masih masih mahasiswa Alhamdulillah atau nyambi? dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Oke. Berarti mahasiswi menyambi untuk bekerja gitu ya. Oke, ini cukup bagus ya bahwa inisiatifnya cukup tinggi gitu ya untuk saya kira untuk melakukan dua hal kegiatan sekaligus ya, kuliah dengan bekerja. Lalu untuk pertanyaannya untuk mengasah communication skill gitu ya. Sebetulnya kalau saat ini itu kita sangat dibantu sih sebetulnya bahwa sebetulnya kita punya platform-platform gitu ya pembelajaran yang cukup banyak yang disediakan oleh teknologi kita ya Kak. Kalian bisa lihat di YouTube, kalian bisa lihat di beberapa website yang menyediakan ya untuk sebetulnya kayak kursus-kursus yang gratis gitu ya untuk communication skill seperti itu. Jadi kalian tanpa harus membayar pun gitu ya kalian bisa juga melihat gitu ya untuk apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan skill komunikasi kita gitu ya dan tentunya ya tadi ya sebetulnya memang karena kita ingin belajar gitu ya tentunya kita harus menyisihkan waktu tadi sebetulnya kayak gitu ya jadi kalau ya saya masih ingat ada quote ya kalau kita nggak mampu menahan lelahnya belajar gitu ya lalu seterusnya itu kita akan dihadapkan masalah yang nggak cukup baik gitu ya seperti itu sehingga kalau menurut saya memang kita sebetulnya bagaimana sih kita dapat memanage waktu kita sih untuk melakukan sesuatu yang mempunyai value added kepada diri kita sendiri seperti itu pada intinya gitu ya kita harus punya keyakinan kalau kita punya kemauan gitu ya bahwa sebetulnya oh ini bagus loh buat diri saya gitu ya oh ini bagus loh buat nanti perkembangan karir saya ya mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau kalian harus menyisihkan waktu dari waktu luang kalian baik itu setengah jam baik itu 1 jam untuk mempelajari hal-hal yang baru seperti itu karena apa ya ya saya pengalaman gitu ya saya changing dari teknik industri manufaktur ya benar-benar manufaktur pindah ke Kementerian Keuangan yang harus memahami suatu teori ekonomi kebijakan fiskal itu changingnya tuh cukup 180 derajat gitu ya saya harus ya belajar hal yang baru saya pulang kerja
saya ambil juga kursus seperti itu ya untuk meningkatkan skill saya yang mungkin saya kira kurang gitu ya, baik communication skillnya gitu ya, baik analisis ekonominya seperti itu. Jadi memang kita harus manage waktu kita. Ya nggak apa-apa lah kita lelah dulu di awal, tapi nantinya dapat kita gunakan untuk perkembangan karir kita seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Intan ya. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Imam Nur Arifin lagi ini. Bagaimana teknik industri dapat tetap relevan dalam menghadapi perubahan drastis akibat disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomasi yang berpotensi mengubah struktur industri dan peran tradisional di tempat kerja? Monggo Bapak dijawab. Oh ya, mohon Bapak sepertinya belum di-unmute. Iya, iya. Oke, terima kasih. Jadi memang tadi saya sampaikan ya di paparan slide saya bahwa di tahun 2045, di tahun 2040 itu kan ada disrupsi ya, adanya otomasi akan mengurangi pekerjaan sekitar 23 juta pekerjaan. Tapi juga ada penambahan 46 juta pekerjaan yang baru, which is itu memang sektor-sektornya itu teknik industri banget gitu ya, kayak manufaktur, perdagangan, lalu sistem logistik dan bisnis, ada kesehatan juga gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya saya bilang teknik industri ini yang salah satu gitu ya program studi yang cukup beradaptasi cukup cepat sih dengan perkembangan zaman tersebut gitu ya. Kalau AI, lalu tadi dibilang ada robotik, seperti itu. Kalau AI itu dia akan menyasar ke sistem pemrograman, di mana sebetulnya lulusan teknik industri nggak akan bekerja di sistem pemrograman kecuali dia bisa coding secara bagus gitu ya. Tadi saya bilang lulusan teknik industri itu ke desain interface sama sistem kebutuhan data digital gitu ya. Itu lulusan teknik industri ke situ. Lalu ada robotik. Memang robotik ini cukup ya, cukup mengganggu ya, cukup mengganggu juga di lulusan teknik industri karena ketika ada robotik permesinan, memang sebetulnya tenaga kerja di lulusan teknik industri itu cukup cukup ini ya, cukup terganggu. Tapi tadi sebetulnya menurut laporan McKinsey ada 46 juta pekerjaan yang baru gitu ya di sektor manufaktur, di sektor perdagangan, logistik dan bisnis. Dan itu nantinya gitu ya, ketika kita belajar teknik industri yang mempunyai analisa critical thinking yang bagus, problem solving yang bagus, ergonomis, tata fasilitas, improvement, saya kira itu ya cukup membantu kita gitu ya untuk dapat bersaing atau mendapatkan pekerjaan di masa depan. Sepertinya seperti itu ya. Jadi lingkup pekerjaan teknik industri itu nggak sepenuhnya terdisrupsi atau terserap oleh AI ataupun robotik seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini ternyata masih ada satu pertanyaan terakhir ya ini untuk mempersingkat waktu. Sepertinya antusias peserta hari ini luar biasa sekali. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Lydia Devina. Apa dampak transformasi digital terhadap model bisnis dan strategi perusahaan teknologi? Monggo Bapak Oke, silakan jawab. baik. Transformasi digital ya, sebetulnya transformasi digital tersebut sebetulnya cukup merubah banyak ya untuk model bisnis di Indonesia ya. Baik juga sebetulnya teknologi itu juga yang saya sampaikan robotik, saya pernah gitu ya melihat gitu ya bahwa dalam pembuatan suatu produk industri bagian dari mobil itu berupa velg gitu ya. Dulu dikerjakan oleh beberapa orang manusia gitu ya. Sekarang perusahaan tersebut melakukan impor teknologi dari Jerman seperti itu, dan semua operator dan uh, SDM di situ akhirnya ya udah di layoff seperti itu ya, karena memang ada otomasi di situ, ada robotik di situ, dan hanya mungkin disisakan satu supervisor atau dua supervisor seperti itu cukup berdampak seperti itu ya untuk di sisi teknologinya. Di transformasi digitalnya, kebanyakan perusahaan di sisi perusahaan yang bertransformasi digital sebetulnya dia lebih berusaha untuk menciptakan suatu perusahaan yang sebenarnya efisien dan efektif. Jadi kayak lean proses gitu ya.
dia akan mencoba semakin menyedikitkan gitu ya sumber daya manusia sebagai lean proses seperti itu. Nah, analisa lean proses itu tugasnya siapa? Kalau menurut saya analisa lean proses itu ya tugasnya lulusan-lulusan teknik industri gitu ya. Bahwa sebetulnya ketika saya dulu bekerja di tim improvement, gimana sih caranya mengurangi satu orang atau mengurangi dua orang gitu ya untuk meningkatkan efisiensi ya, efisiensi dari suatu perusahaan gitu. Jadi kalau menurut saya karena ada dampak-dampak terus seperti itu, menurut saya ketika kita berbicara lulusan teknik industri, itu memang sebetulnya kita harus menguasai tools improvement ya, alat-alat untuk melakukan improvement di unit kerja, sehingga perusahaan itu ketika melihat kita dapat menawarkan gitu ya, kalau kita sebagai experience, kita dapat menawarkan bahwa perusahaan itu dapat berjalan lebih efektif dan efisien, lebih dapat menghemat biaya ketika kita bekerja di situ. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Bapak Yanuar dan sudah menjawab ya Mbak Lydia Devina. Oke, sudah. Oke. Terima kasih kepada Bapak Yanuar dan antusiasnya teman-teman. Kita langsung lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini adalah sesi dari program studi teknik industri yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kaprodi Teknik Industri Universitas Saya Surakarta, yaitu Ibu Anita Octaviana Devi. Dipersilahkan. Oke, ya terima kasih Kak Nana yang sudah mempersilahkan saya. Yang terhormat Pak Yanuar selaku narasumber pada hari ini yang saya banggakan dosen-dosen teknik industri yang tergabung dalam webinar sore hari ini dan semua peserta yang saya banggakan yang saya selalu bersemangat dengan semua peserta yang hadir dalam setiap webinar ya. Saya diberi kesempatan tapi cuma sebentar. Jadi kalau tadi Pak Yanuar sudah menjelaskan secara bagus ya, teknik industri itu seperti apa di lapangan kerja, mungkin saya conclusion aja sama sedikit menjelaskan tentang belajar apa sih teknik industri gitu ya. Oke, saya coba buka slide. Oke. Ya, langsung. Jadi saya awali dengan gambar ini ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata generasi Indonesia sekarang gitu ya, kalau misalnya mereka sudah lulus, baik itu dari SMK, ya karena ini yang tergabung juga ada dari SMK atau dari perguruan tinggi, pasti mereka juga bingung ya. Duh, kerja apa gitu ya. Atau bahkan kebingungan itu sudah ada sejak mereka belum menempuh pendidikan. Artinya sebelum mereka kuliah atau sebelum menentukan saya mau SMA atau SMK ya, itu udah bingung gitu. Nah, kebingungan-kebingungan ini yang biasanya akan menjadikan orang-orang ini terus ya sudahlah orang tua maunya apa saya ke situ gitu ya. Nah, harapan saya dengan adanya webinar ini jadi terbuka ya, kalian pengennya apa, next di masa depan saya itu pengen berperan sebagai apa gitu. Oke, slide kedua ya, kebanyakan lulusan ya atau generasi sekarang pasti setelah lulus itu pengen cari kerja atau dapat pekerjaan yang enak gitu ya. Banyak yang keluar masuk tempat kerja karena merasa kerjaan ini membuat saya apa ya menderita gitu ya, capek dan lain-lain. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yanuar bahwa ketika kita mau terjun ke dunia kerja real ya, dan kita mau mengembangkan karir di situ, kita harus memaksa diri kita untuk menambah skill. Ya, tadi dicontohkan ada communication skill, mau nggak mau gitu ya. Kalau setiap kita mau naik tingkat, nggak mungkin dengan kemampuan yang sama kita berharap mau naik tingkat. Jadi kita harus punya daya jual yang kita tawarkan lebih dari sebelumnya kalau kita mau naik kelas dan gitu. Nah, rata-rata nih mereka mindsetnya adalah uang, ya kan? Jadi pekerjaan yang saya pengen itu adalah pekerjaan yang menghasilkan banyak uang gitu ya. Jadi sekarang tuh nggak heran juga udah banyak ilmu yang didapat tapi dapat uangnya dari TikTok gitu ya. Maksudnya bikin konten-konten yang aneh misalnya itu juga bisa. Tapi
kalau saya pribadi ya menyampaikan kepada semua anak-anak saya ya, baik mahasiswa USAHID ataupun di luar USAHID atau mungkin siswa-siswa sekolah SMA, SMK, ketika bekerja boleh ingin mencari uang, tapi jangan itu yang paling utama gitu ya. Karena Indonesia sekarang itu butuh generasi-generasi yang mindsetnya bukan cuma uang, tapi memang dia ingin membangun Indonesia gitu. Ini di luar kondisi perpolitikan sekarang ya, tapi yang jelas ketika sudah terjun ke dunia kerja, maka fokuslah pada pengembangan diri. Nah, sekarang saya pengen menjelaskan sedikit tentang kalau kita di teknik industri itu belajar apa sih gitu. Tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber yang pertama bahwa almost same gitu ya, hampir semua sama di kampus-kampus baik di negeri maupun di swasta, mata kuliah yang dipelajari itu sama gitu ya, kurang lebih nanti ada basic science. Jadi ada belajar kalkulus, fisika, biologi gitu ya. Tapi jangan kemudian yang SMA atau SMK-nya tuh ambil sosial jadi kecil hati. Artinya, wah saya habis dengar ceritanya Pak Yanuar kok saya jadi pengen ya nyoba teknik industri misalnya atau bekerja di bidang-bidang yang disebutkan oleh Pak Yanuar tadi karena itu luas kan kesempatannya. Tapi saya dari IPS misalnya. Ya nggak apa-apa, karena kenapa? Karena teknik industri itu tidak hanya mempelajari bidang sains IPA saja, tapi juga sosial. Ya, kita lihat ada di mata kuliah kita belajar tentang analisis dan pengendalian biaya, kemudian kita belajar perilaku organisasi, itu berhubungan dengan psikologi. Jadi kita belajar bagaimana sih psikologi manusia, sampai ke psikologi konsumen kalau kita mau jual produk. Yang kita bahas itu bukan cuma gimana ngomongnya, tapi sampai psikologis orangnya itu seperti apa sehingga kita pilih ngomong apa sih ke mereka kayak gitu. Kemudian ada mata kuliah yang berhubungan dengan komputasi ya. Kalau di teknik industri ada pemrograman komputer, kemudian ada simulasi komputer, semua hal yang berbau sistem informasi atau komputasi itu juga belajar. Ya, selain itu kita juga belajar perancangan produk. Jadi kita dilatih kreativitasnya untuk meng-create produk baru, misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, produknya udah tenggelam nih, oke lah kita harus split ke produk yang baru, misalnya produknya seperti apa, nah itu teknik industri juga belajar, gitu. Oke, dan masih banyak lagi, intinya mengcombine antara hal-hal yang berbau mesin, manusia, kemudian material, sistem informasi, bahkan energi kita juga belajar. Ya, termasuk energi terbarukan itu apa aja sih? Ya, sekarang kan udah mulai tuh gosip-gosipnya ya, Pertalite nanti akan hilang dan diganti dengan biodiesel gitu ya. Nah, itu teknik industri juga seperti kendaraan listrik, itu juga kita belajar gitu ya tentang energi. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan, teknik industri, ya industrial engineering is like passport. Ya, kalau teman-teman tahu, kalau kita mau keluar negeri itu kita harus punya paspor. Ya, sekalipun itu di ASEAN ya, nggak semua negara butuh visa, tapi pasti harus butuh paspor. Nah, teknik industri itu like paspor. Jadi kamu mau masuk kemana aja itu gampang kalau kita menjiwai semua yang kita pelajari dalam teknik industri. Seperti yang dibilang sama Pak Yanuar tadi, mau kita kembangin ke ekonomi oke, mau kita kembangin ke sistem informasi oke, mau kita kembangin ke manajemen sekalipun itu juga oke. Atau ke bisnis sekalipun itu juga oke. Asalkan kita mau belajar tadi. Dan belajarnya tidak akan terlalu sulit karena kita tidak akan belajar dari nol. Ya, kita mendapatkan berbagai bidang di teknik industri sehingga kalian bisa bekerja in any job ya, di semua bidang kerja di semua di semua tempat di seluruh dunia saya rasa ya. Jadi nggak terbatas, sangat luas sekali. Jadi kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan, dan sekarang belajar di kampus itu nggak sulit ya. Kalau dulu harus di kampus, terus kalau sekarang sambil kerja juga bisa belajar ya, dan bahkan
yang udah pernah kerja terus mau lanjut itu kerjaannya atau pengalaman kerjanya juga bisa dikonversi ke nilai mata kuliah gitu. Ini sangat memudahkan sekali untuk generasi sekarang belajar atau melanjutkan studi gitu ya. Jadi saya sangat mendorong semua peserta untuk ayolah kita sama-sama membangun Indonesia gitu ya, dari mulai meningkatkan kapasitas atau skill kita dulu lah. Jangan puas untuk saya udah SMK aja atau saya udah S1 aja. Kalau bisa ditingkatin gitu ya. Gitu. Oke, saya rasa itu Kak Nana yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Nana. Boleh. Terima kasih kepada Bu Anita atas penjelasan singkatnya mengenai teknik industri. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya dulu atau penasaran teknik industri di Universitas Said itu seperti apa? Boleh langsung ditanyakan kepada Bu Anita. Kalau tidak ada, oke. Oke, saya ingatkan kembali untuk teman-teman silahkan mengisi link absensi yang sudah kita sertakan di kolom chat. Untuk teman-teman yang belum bisa mengisi presensi terlebih dahulu ya, karena nanti teman-teman yang mengisi link presensi ini teman-teman yang akan mendapatkan sertifikat. Jadi jangan lupa diisi ya yang sudah menyempatkan hadir. Permisi, tapi di mana itu absensinya? Oke. Maaf, nggak jadi. Oke, terima kasih. Mungkin tadi sudah jelas ya penjelasan dari Bu Anita. Mungkin itu juga bisa menjawab untuk teman-teman yang SMA atau SMK ini bingung, aduh nanti setelah lulus aku ambil jurusan apa ya? Mungkin teknik industri di Universitas Said bisa jadi jawabannya. Oke. Eh, eh, Kalau untuk teman-teman yang sudah mengisi link absensi, kita bisa on cam dulu sebentar untuk foto bersama. Ayo on cam dulu teman-teman. Waduh, mana nih? Masih banyak yang belum on cam ya, malu-malu ya. Sudah. Oh, boleh? Oke. Kalau saya mulai ya. Oke, mungkin yang mau gaya bebas. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sebentar. Sebentar ini kok semakin banyak yang on cam ini. Saya ulang lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar saya salah. Oke, sebentar. Saya selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sesi foto bersama sudah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dekan Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan Universitas Said Surakarta. Terima kasih juga kepada Bu Anita selaku Kaprodi. Terima kasih juga ya kepada Bapak Yanuar pada hari ini sudah mau menjadi narasumber kami dan teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Kita sudah sampai di penghujung acara.
Kita mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Mungkin ini belum maksimal, ada kendala teknis dan lain-lain. Em, Hari ini yang saya hormati, Alhamdulillah semua rangkaian acara webinar One Day Class Teknik Industri dengan topik membuka peluang kerja dengan teknik industri ini sudah selesai. Saya mewakili panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Silakan boleh Terima live untuk kasih teman-teman. Pak Yanuar. Terima kasih. Yeah. Oke.